Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Karena nikmatul Islam adalah min a'dhamin ni'am, merupakan di antara ni'am ataupun nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kemudian nikmatul iman, nikmat iman. Karena dengan keimananlah kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-ni'matu 'ala sunnah. Nikmat di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sunnahlah kita bisa beribadah, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam semoga salawat dan salam Allah selalu curahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayoul ikhwah, baiklah para ikhwah sekalian, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan serta penjelasan dari kitab Syarhul Usuli Tsalatsah yang ditulis matannya oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kemudian dijelaskan atau disyarah oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada makna dari syahadat yang pertama, karena syahadat itu istilahnya adalah syahadatan, dua kalimat syahadat. Jadi telah kita jelaskan makna kalimat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang akan kita bahas, yaitu syahadat yang kedua,
syahadat atau persaksian akan kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita di malam hari yang singkat ini. Baik. Siapa yang mau baca? Antum ya, fadl al-Nam. Dari wa dalilu syahadati anna Muhammadan, ya dari situ ya. Tafadhal. Ya, kemarin sampai dalil ini ya. Ini sudah kita bahas ya, semuanya dalil dari surah Ali Imran ayat 64. Ini sudah ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, itu ya. Sampai dengan bi anna muslimun. Nah, sekarang masuk perkataan muallif, perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu wa dalilu syahadati. Itu sudah ya? Sudah ketemu? Ya, tafadhal ya, dibaca. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya, lanjut. Makna syahadati. Lanjut lagi ya. Ya. Belum, matannya ya. Syarahnya nanti ya. Ya. Nah. Makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullahi. Rasulullahi. Ya. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jtinabu ma anhu naha wa zajara wa an la yu'badallahi Ha ya. Kalau dia sebagai naibul fa'il hu ya, wa alla yu'badallahu. Tapi kalau dia sebagai fa'il, wa alla ya'budallaha gitu. Boleh ini dua-duanya. Wa an la yu'badallaha illa bima syara'a. Naam, yakfik ya. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril akhirati wa fid darid dunya wal akhirah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan. Jadi enggak boleh kita baca wa dalilu syahadatin ya. Kenapa? Karena syahadati ini juga mudhaf kepada an gitu ya. Maka mudhaf enggak boleh ditanwin. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa kita baca anna Muhammadan? Kok enggak anna Muhammadun, anna Muhammadin? Ya, akhi Buyung. Maf'ul bih enggak? Maf'ul bih itu apa definisinya? Al-ismul mansubul ladzi waqa'a ba'da al-fi'l wal fa'il ya. Isim mansub yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Ini enggak ada fi'ilnya di sini. Apa? Ismu inna wa akhwatuha ya. Di sini anna ya. Isim anna dia. Karena anna tugasnya apa? Tansibul isma ya, menasabkan isim wa tarfa'ul ya al khabar dan merafa'kan khobar gitu. Mana khobarnya di sini? Rasulu. Enggak boleh dibaca rasulun ya, karena dia mudhaf. Mudhaf enggak boleh ditanwin dia. Ya, kemudian Allahi mudhafun ilaih gitu. Taib wa dalilu syahadati anna Muhammadan. Jadi ini enggak paham ya yang seperti ini kecuali yang belajar nahwu. Maka kita belajar nahwu. Kalau dalam belajar nahwu gampang itu. Ya ya? Enggak apa-apa. Kita sempatkan belajar nahwu. Aku enggak ya, banyak buka kelas. Muyassar itu luar biasa itu. Walaupun dia muyassar ya, mudah artinya ya. Namun
faedahnya luar biasa. Yang penting kita paham aja istilah itu. Apa itu isim, fiil, huruf gitu kan. Ya. Paham kita apa itu i'rab gitu ya. Nah, jadi kita semangat lagi ya belajar nahunya. Ya. Iya Bang ya? Iya Bang lainnya? Iya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil syahadat ya, persaksian bahwasanya sesungguhnya, jadi anna ini juga berfungsi sebagai penguat, istilahnya itu harfu taukid ya, menguatkan kata setelahnya. Dan dalil kesaksian sesungguhnya gitu ya, ada dua perkataan, misalkan seperti ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya. Dengan perkataan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kalau di contoh yang lain ya. Ya. Pak Andi ayahku. Nah, itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, sesungguhnya Pak Andi adalah ayahku. Mana ini yang lebih kuat? Yang kedua. Karena pakai taukid ya. Penegas, penekan di situ. Ada tekanan di situ ya. Ada kata yang menunjukkan itu kata sesungguhnya. Jadi anna ini kita artikan sesungguhnya. Ya, ini artinya menguatkan betul-betul seperti itu. Ya. Anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu syahadat yang keberapa itu? Yang kedua. Syahadat yang pertama asyhadu. Ya, anna asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat yang keberapa kali? Yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi maknanya akan kita bahas nanti ya. Jadi dalilnya, jadi beliau dahulu dengan dalil. Jadi penulis yaitu Syekh Muhammad bin Wahab menjelaskan pertama kali dalil ya dari Al-Quran. Dan dalil kesaksian sesungguhnya Muhammad SAW adalah Rasulullah, qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 128 ya. Kalau bisa ini dihafal Bang ya, gampang aja hafal ya, nggak lebih 5 menit ini. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, ini juga ada kata laqad ja'akum, ini juga penguat ini. Bahkan di antara ulama bahasa ada yang mengatakan laqad ini adalah, qad itu adalah jawabul qasam. Sebenarnya ada sumpah, wallahi ada kata qasam, sumpah sebelumnya, demi Allah laqad ja'akum, tapi qasamnya itu dibuang ya. Jadi qasam itu kalau bahasa kita sumpah. Jadi ada kata demi Allah gitu, demi Allah sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul kan, itu artinya. Jadi laqad itu sebagai ulama bahasa mengatakan harfu taukid ya, menguatkan pernyataan setelahnya, kemudian dia juga jawabul qasam ya. Jawab ada sumpah sebelumnya, wallahi gitu. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian siapa? Rasulun, seorang rasul, min anfusikum, yang berasal dari bangsa kalian, dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin ya. Dan terkhusus turunnya Al-Quran pertama kali nih Pak ya. Ya, pertama kali Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nazala ala Quraisyin ya. Allah turunkan kepada bangsaku Quraisy, sehingga Al-Quran ini ya berbahasa Arab, bahasa yang paling fushah, bahasanya suku Quraisy itu ya, bahasa Arab ini. Laqad ja'akum, telah datang atas kalian wahai bangsa Quraisy gitu ya. Dan Al-Quran itu tidak hanya untuk bangsa Quraisy, karena Al-Quran itu adalah li jami'il alamin ya, untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari bangsa kalian, atau dari diri-diri kalian, itu maksud dari bangsa kalian gitu.
Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat atasnya, yaitu atas Rasul itu ma'anittum, apa yang berat menimpa kalian. Artinya ini akan kita bahas, akan dibahas oleh pensyarah nanti ya. Artinya Rasulullah itu merasakan apa yang kita rasakan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan ketika kita berat melaksanakan sebuah ibadah, Rasul lebih perhatian terhadap kita, sehingga di akhir surah Al-Baqarah itu kan ada doa, ya kan, wala tahmil alaina, ya Allah jangan bebankan atas kami, israng, ya, beban, kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana yang engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammil alaina Rabbana wala tuhammil ma la taqata wala tuhammilna, ya, ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami ma la qatala nabi, sesuatu yang kami nggak mampu membawanya, melaksanakannya gitu. Ini adalah ungkapan doa yang Allah ungkapkan, ungkapan doa kaum muslimin ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW itu merasakan beban yang kita rasakan gitu. Maka ketika datangnya syariat ini datang adalah sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagi kalian, yakni bagi kita ini, al-yusra, kemudahan. Dan Allah tidaklah menghendaki al-usra, ya, kesulitan. Hingganya dalam hadis sahih Rasul mengatakan, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan seorang jiwa pun melainkan sesuai dengan wus'aha, ya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Harisun alaikum, sangat perhatian atas kalian. Jadi Rasul sangat perhatian apa yang mendatangkan manfaat bagi kita, apa yang bisa mencelakakan kita, sehingganya Rasulullah mengingatkan kita gitu, dengan segala sesuatu yang bisa menghancurkan amal soleh kita, seperti syirik, ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirk, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Tidaklah yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik. Fasu'ilanu faqala ar-riya. Ditanya Nabi tentang syirik yang dikhawatirkan itu, maka Nabi mengatakan riya gitu. Karena Rasulullah itu perhatian kepada kita. Maka sesuatu yang bisa mencelakakan kita, segala sesuatu yang bisa berdampak negatif bagi kita, maka Rasulullah SAW sangat perhatian. Sehingganya pada amal ibadah yang kita lakukan, Rasulullah perhatian sekali. Sehingganya setiap beliau khutbah, ya, beliau selalu membawakan khutbatul hajah yang isinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, iyyakum wal muhdatsatil umur gitu. Jauhilah oleh kalian wahai para sahabatku perkara-perkara baru dalam ibadah, dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin beda. Ini Nabi yang bilang, Pak, bukan saya, kita hanya nyampaikan saja. Tapi ini adalah hadis Rasul. Padahal di zaman Nabi itu belum ada bid'ah. Ketika Rasul menyampaikan larangan, peringatan, warning, ya, terhadap bid'ah, apakah para sahabat sudah tahlilan? Belum ada. Apakah sahabat sudah zikir-zikir sambil goyang-goyang zikir berjamaah? Belum ada. Ya, karena Rasul tahu gitu. Dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau akan banyak nanti perbuatan bid'ah. Makanya Rasul ingatkan itu sebagai tindakan preventif. Karena agama ini kebanyakan preventif. Karena memang, ya, kita ketahui preventif itu lebih baik, ya, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Sehingganya sebelum terjadi zina, apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Itu preventif. Jangan kau dekati. Sebelum terjadi zina, jangan dekati jalan-jalan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada zina. Sebelum terjadi bid'ah, ya kan? Maka Nabi sudah jauh-jauh, ya, lebih dari 1400 tahun, ya, yang lalu Rasulullah telah mengingatkan umatnya melalui hadisnya, sehingga hadisnya telah sampai kepada kita hingga hari ini gitu. Bil mu'minina rauf. Rauf itu maaf, pemaaf gitu, Pak.
Rahim, Maha Penyayang. Jadi Rasulullah itu Rauf. Padahal Rauf ini adalah salah satu sifat Allah. Boleh Pak ya? Nah, di sini memang ada namanya sama. Itu namanya Qadrul Mushtarak ya. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan terkadang ada memang sifat atau nama Allah itu yang secara lafaz ya sama. Ada Qadrul Mushtarak. Ada apa namanya itu kesamaan gitu ya antara lafaz saja, namun hakikatnya berbeda gitu. Jadi Rauf ini kan sifat disandarkan kepada siapa ini? Rasulullah SAW. Namun Raufnya Rasulullah, Raufnya Allah ini tidak sama ya, lebih ya. Allah tuh maha pemaaf ya, maha pemurah ya. Rahim ya, Rahim juga. Rahimnya yang disandarkan kepada Rasulullah tentu berbeda dengan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang secara lafaz memang ada sama, namun hakikatnya berbeda. Namun kenyataan fakta sebenarnya berbeda. Karena kita tahu ya, dalam prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sifat Allah itu berbeda, nggak ada yang sama Pak. Nama serta sifat Allah serta zat Allah itu berbeda ya, dengan makhluknya nggak sama sekali. Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, laisa kamitslihi syai', ya tidak ada satu pun yang sama, yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sebanding, yang sama dengan, yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna persaksian sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, taatuhu fima amara. Itu yang pertama. Mentaati apa yang di dalam apa yang diperintahkan. Nah, itu maknanya. Jadi ada orang yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, namun tidak mentaatinya, tidak mentaati perintah Rasul gitu. Maka dia belumlah dikatakan bersyahadat ya. Jadi ada maknanya, itu maknanya. Jadi ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sudah ada konsekuensinya yang harus kita tunaikan, ada hak yang harus ditunaikan di situ, yaitu kita wajib mentaati apa yang diperintah oleh Rasul tanpa kita tanya gitu. Kalau sudah sahih gitu Pak ya. Iya, sami'na wa ta'na. Ya kan? Rasul mengatakan ya, ma asfala ya minal ka'baini finnar, kata Rasul dalam hadis sahih Bukhari, apa saja yang di bawah mata kaki di neraka. Jangan ditanya lagi gitu, kok di neraka sih, masa nggak ada sahabat yang seperti itu ya, nggak ada sahabat yang protes Nabi gitu ya, kecuali ya ada yang khawarij ya, cikal bakal khawarij yang memprotes Nabi ketika pembagian harta rampasan perang gitu. Sehingga dia memprotes Nabi, dia menyangka Nabi nggak adil. Adil ya Muhammad katanya. Ini nggak adil pembagian engkau ini gini. Nah, ini sikap bakal khawarij. Gitu. Namun kalau sahabat Rasulullah SAW, para salafus saleh nggak ada nanya, nggak ada mereka mengatakan, ya kami kan nggak sombong wahai Nabi, kan nggak. Gitu. Bahkan ada sahabat yang kurus seperti Abu Bakar ya, memang beliau nggak sengaja ya. Karena setiap kali beliau menaikkan sarungnya selalu turun ya. Maka beliau bertanya, terkadang ketika saya nggak sengaja turun sarungku ini bagaimana hukumnya gitu. Maka Nabi mengatakan itu kan nggak sengaja ya. Iya, dan kau pun bukanlah termasuk orang yang sombong. Itu bukan dalil ya. Bukan dalil bahwasanya nggak sombong ya. Boleh isbal ya. Karena Abu Bakar nggak sengaja ya melakukannya, terisbal gitu ya. Melorot pakainya tanpa ada unsur kesengajaan. Itu yang pendapat yang rajih ya, yang kuat ya. Kemudian wa tasdiqu fima akhbara, dan membenarkannya, yakni membenarkan Rasulullah fima, di dalam apa-apa akhbara yang telah diinformasikan, dikabarkan oleh Nabi. Apapun yang Nabi informasikan berdasarkan nas, dalil dari hadis yang sahih ya, baik itu perkara-perkara yang telah terjadi, informasi perkara-perkara yang telah terjadi, ataupun informasi sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya kan, baik di akhir zaman maupun sesudah dikiamatkan dunia ini, atau di
akhirat kelak, maka kita harus membenarkannya. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh ya. Benar enggak sih? Benar enggak apa yang katakan Nabi itu? Benar enggak ya? Enggak boleh ragu. Kalau ragu kafir ya. Nauzubillahi min zalik. Batal keimanannya. Penting ya kita mempelajari masalah tauhid. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, dan meninggalkan apa darinya yang telah dilarang oleh Nabi SAW dan yang telah dihardik, yang sudah diperingatkan. Zajar itu arti yang dihardik ya, sesuatu yang diperingatkan untuk tidak dilakukan, maka kita tinggalkan ya. Wa alla ya'budallaha bisa, wa alla yu'budallah, yu' bisa, ya bisa. Kalau yu' ya dia majhul ya, atau mughayyir sighah ya. Dan tidaklah dia menyembah Allah, atau dan tidaklah Allah disembah ya, illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Jadi kita menyembah Allah dengan syariat yang telah Allah syariatkan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang telah diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis ya. Nah ini. Baik, sekarang kita kembali kepada syarah dari pensyarah kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Fadhali baca syarahnya gitu. Qala as-sariqu ay min jinsikum bal huwa min bainikum aydan kama qala ta'ala walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Baik, ya. Kemudian qala asy-syarihu rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata pensyarah yang semoga dirahmati oleh Allah, yaitu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan ayat ini ya, menjelaskan ayat ini yaitu surah Taubah ini, ada penjelasan tambahan ilmu dari beliau. Jadi dalilnya, dalil dari syahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah adalah firman Allah surah Taubah ayat berapa tadi bang? 128 ya, kalau bisa dicatat ya bang ya. Iya. Nah. Ya, kalau bisa pula dihafal, bagus bang ya. Iya. Kita hafal dan kita renungi maknanya, kita tadaburi artinya gitu. Ini tentu lebih berpengaruh ke dalam hati kita. Karena Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yunus ayat 57. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, kata Allah, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izatun ya, pelajaran, peringatan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'ul lima fis suduri, dan sebagai obat bagi penyakit, bagi apa yang ada di hati, yakni penyakit hati, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan hudan, petunjuk, wa rahmah, kasih sayang, lil mu'minin, yaitu Al-Quran. Jadi ayat ini tentang mukjizat Al-Quran ya, tentang fadilah, keutamaan Al-Quran. Jadi kalau memang Al-Quran itu kita baca dengan kita tadaburi, ya minimal ya kita baca artinya gitu. Pas baca Quran kita baca artinya dan kita resapi. Ya, kita resapi. Itu berpahala betul itu. Kita renungkan dan kita bawakan ke dalam hati kita. Insya Allah Al-Quran itu akan menjadi syifa, obat bagi kita. Sehingga Al-Quran ya, Allah berfirman dalam Al-Quran menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran gitu. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, kata Allah, atau hati mereka itu terkunci? Ya. Artinya apa? Kalau seandainya kita lalai dalam mentadabburi Al-Quran ya, hati kita akan terkunci. Ini lalai mentadabburinya. Orang ini sudah baca ini, tapi nggak mentadabburi. Bagaimana pula dengan orang yang nggak pernah baca Al-Quran? Sehari pun dia nggak pernah. Dia lalui 24 jam tidak pernah terbuka Al-Quran. Tentulah hatinya akan menjadi keras. Itu sebenarnya penyebab. Kan ada ikhwah ya, kita semua merasakan kok hati ini keras rasanya ya. Kok hati ini
gersang sekali. Awal-awal kenal sunnah ya, untuk menangis itu gampang sekali. Mungkin kita sudah jauh dari Al-Quran. Jangankan mentadaburi ya, membaca aja terkadang jarang. Maka untuk itu kita semua, ini nasihat pribadi untuk kami sendiri ya. Kemudian untuk para ikhwas sekalian, marilah kita dekat dengan Al-Quran ya. Kita tadaburi Al-Quran minimal dengan terjemahannya. Itu yang minimal, itu aqallu syai' ya. Ini yang paling minimal. Kalau bisa dengan tafsirnya ya. Kalau bisa ya dengan tafsirnya, itu lebih luar biasa. Karena akan mengupas makna ya, pelajaran faedah yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut, sehingga betul-betul kita bisa beramal ya di atas cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, sungguh telah datang atas kalian, kepada kalian ya, rasulun min anfusikum, seorang rasul min anfusikum. Apa artinya? Qauluhu min anfusikum ay min jinsikum, yaitu yang datang dari jenis kalian, yakni sesama manusia gitu. Jadi Nabi Muhammad bukan malaikat, Nabi Muhammad bukan jin ya, namun beliau masih min jinsina, masih berasal dari jenis kita manusia. Basyarun, beliau basyar, manusia biasa, butuh makan minum ya, namun beliau dilebihkan oleh Allah, dipilih menjadi rasul, utusan Allah. Bal huwa min bainikum, bahkan dia Rasulullah itu dari antara kalian, dari suku kalian wahai Quraisy gitu, dari bangsa Quraisy. Aydan juga kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, yaitu dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan, dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyina, pada kaum yang la yaqra'una wa la yaktubun, pada kaum yang tidak bisa membaca. Itu asal kata ummi. Ummi itu artinya la yaqra', tidak bisa membaca, wa la yaktub, tidak bisa menulis. Dan Nabi itu sepakat para ulama yang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama, Nabi itu adalah ummi ya, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga Al-Quran itu betul-betul mukjizat dari Allah untuk beliau. Kalau seandainya beliau pintar baca ya, pintar menulis, tentulah orang-orang akan menyangka Al-Quran itu adalah hasil karyanya beliau, karangan dari beliau. Ini hikmah ya, ini rahasia kenapa Rasulullah Allah jadikan rajulun atau nabiyyun ummiyun gitu, nabi yang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang tidak bisa membaca dan menulis seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka, yatslu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yakni Al-Quran, wal hikmata, dan sunnah. Maka makna dari kata al-hikmah dalam ayat ini ada sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim ar-rahimahullah, al-hikmatu huwa sunnah. Hikmah ini adalah sunnah. Wa in kanu, meskipun dahulu mereka, min qablu, sebelumnya, lafi, betul-betul berada di dalam dhalalin, kesesatan, mubin, yang jelas. Min qablu, terkadang ya kita mendapati min qablihi, kemudian min qablu. Ini yang benarnya gimana Ustaz? Jadi dalam nahwu ya, kalau qablu itu dia tidak dalam bentuk idhofah ya, tidak bentuk bersandar pada kata sebelumnya, tidak dalam bentuk mudhafun ilaih, maka dia dibaca mabni ya, di atas dhammah. Kita baca qablu. Begitu juga ba'du, karena dia zaraf ya keterangannya. Maka kita baca min qablu. Namun kalau dia mudhaf dengan kata yang setelahnya, misalkan dengan dhamir huwa ya, maka kita baca dia majrur dia ya. Iya. Maka dia tanda jarnya kasroh ya, min qablihi. Namun kalau nggak ada hi-nya, maka kita baca dia mabni di atas dhammah ya, min qablu gitu. Paham tak ya? Iya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Lanjut lagi. Nah. Qauluhu Asal tu. Qauluhu azizun 'alaihi ma 'anittum. Nah. Ay yaswadai at-tawri. Naam.
Wa dafi dharri ankum, masyaallah. Baik. Kemudian azizun alaihi ma anittum. Itu apa maknanya? Ay yashukku alaihi ma syaqqa alaikum. Nah, makna dari lanjutan dari firman Allah yang dijadikan dalil oleh muallif, ya, oleh penulis kitab, dari syahadat anna Muhammad dan Rasulullah adalah kelanjutannya azizun. Rasulullah itu azizun alaih, yakni yaitu yashukku alaih, berat atasnya gitu. Itu makna azizun alaih. Yashukku itu artinya berat. Syaqqa yashukku, syaqqun itu masyaqqah, berat, ya. Berat atasnya, ma syaqqa alaikum, apa yang berat menimpamu gitu. Nah, jadi Rasulullah itu merasakan, Pak, ikhwas sekalian. Jadi Rasulullah ini diantara bagaimana pengorbanan beliau buat umatnya, Rasulullah itu merasakan, ya, apa yang memberatkan kita gitu. Sehingganya awal diwajibkannya sholat itu berapa rakaat lagi? Bang Alen? 50 rakaat, ya. Jadi Rasulullah berpikir ini nggak bisa, ini berat bagi umatku, ya kan? Namun kalau untuk pribadi Rasul lebih dari itu, Rasul sama mampu gitu. Namun Rasul mikir kita, ya, kita yang sibuk, ya, harus bekerja, ya, harus cari nafkah, ya, harus ngojek gitu misalkan. Kalau ada ngojek, ya. Jadi Rasulullah akhirnya apa? Berusaha untuk bagaimana diringankan gitu. Sehingga diantara hikmah daripada Al-Isra wal Mi'raj itu untuk meminta dispensasi keringanan sholat 5 waktu itu. Yang sebelumnya 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Taib, karena waktu Isya sudah masuk, ya. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai Isya ini saja karena ada keperluan yang mendesak, ya. Ada hal yang akan kita laksanakan, ya, kita lakukan di luar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan berkah insyaallah, ya, asalkan kita banyak merujaah, ya, mengulang-ulang pelajaran, dan yang terpenting kita amalkan dalam keseharian kita, ya, mudah-mudahan, ya. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.